Kita sedang membahas hadis yang ke 653 dari sahabat Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Hadis Bukhari Muslim. Bukhari nomor 80, Muslim nomor 87. Tapi ada nomor-nomor lain karena seringkali satu hadis dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim ditulis berulang kali. Sabda Rasul, siapapun seorang hamba yang oleh Allah diberi kekuasaan memimpin rakyat, di saat mati, dia mati dalam kondisi menipu rakyatnya, belum sempat taubat. Mati dalam kondisi menipu rakyatnya, belum sempat taubat, illa harramallahu alaihi jannah. Buat orang seperti itu, Allah haramkan untuknya surga. Boleh jadi orang seperti itu haji berulang kali, dia banyak nyantuni fakir miskin, tapi mati dalam kondisi menipu rakyatnya, belum sempat taubat, Allah haramkan surga untuknya. Bagaimana dengan sholatnya, dengan hajinya, segala macamnya? Ini kalau kita perpanjang akan semakin jauh. Kesimpulan akhir para ulama, jika dia menghalalkan penipuannya, berarti dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mati belum sempat taubat, hukumnya dia sudah keluar dari Islam. Karena itu haram untuknya surga. Boleh jadi menipu rakyat dengan menilap uang rakyat, itu yang paling banyak. Boleh jadi juga menipu rakyat dengan alasan biaya produksi yang tinggi, terus satu produk tertentu pun dinaikkan harganya, bisa jadi. Ketika hal itu dilakukan betul-betul menipu rakyat, biaya produksi tinggi karena banyak dikorupsi misal, tanpa dia jelasin kenapa biaya produksi tinggi, padahal negara lain yang dulu perusahaannya belajar ke negara kita, ke perusahaan kita, bisa jual dengan jauh lebih rendah. Boleh jadi biaya tinggi terjadi karena banyak tikus-tikus berkeliaran. Jadi hadis ini ancaman dari Rasul, siapapun orang yang oleh Allah diuji dengan menjadi pemimpin, menjadi pemimpin buat rakyatnya, dia mati dalam kondisi menipu rakyat. Ini Rasul yang menegaskan, harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Nah, itu jangan pernah menginginkan jabatan kecuali niatnya untuk kepentingan rakyat. Korbankan yang dipunya untuk rakyat.
Jangan korban duluan, nanti balik 10 kali lipat. Sulit mencari seseorang seperti itu. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebelum diangkat ditetapkan sebagai raja, khalifah, beliau hidup bergelimang harta. Begitu menjadi khalifah, beliau menjadi miskin. Jemaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Pemimpin yang mati dalam kondisi menipu rakyat belum taubat, haram masuk surga, itu baru salah satu pihak yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Ada pihak-pihak lain yang juga diharamkan masuk surga oleh Allah. Boleh jadi ada saudara kita diharamkan masuk surga karena sebagai pemimpin dia menipu rakyat. Jika kita tidak hati-hati, boleh jadi kita pun diharamkan masuk surga atas nama yang lain. Dan sudah tentu hal ini perlu kita ketahui untuk kehati-hatian kita. Di antara pihak lain yang juga diharamkan masuk surga oleh Allah, orang yang syirik, mati dalam kondisi syirik belum taubat. Saya berharap syirik yang dimaksud ini syirik akbar, bukan syirik asghar. Karena kalau syirik asghar, betapa banyak di antara kita, bahkan yang rajin ke masjid, terjerumus melakukan syirik kecil. Andaikan syirik kecil ini termasuk syirik yang Allah haramkan masuk surga, na'udzubillah, subhanallah. Di surah Al-Maidah ayat 72. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya surga dan tempatnya neraka. Pihak kedua yang juga diharamkan masuk surga, orang yang membunuh orang kafir yang sudah terikat perjanjian dengan Islam. Insyaallah negara kita nggak termasuk. Ini ada di sistem ketatanegaraan Islam. Di negara yang berdasarkan syariat Islam, orang kafir yang sudah terikat perjanjian itu dilindungi darahnya, hartanya, kehormatannya. Mereka cuma diwajibkan membayar jizyah, pajak jiwa. Mereka tetap menjalankan agamanya sendiri. Nah, ketika ada kafir sejenis itu kok dibunuh dengan sengaja, dalam hati menghalalkan dia dibunuh, ini termasuk orang yang haram masuk surga. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rihul jannati la yujadu min masirati mi'ati amin. Aroma semerbak wanginya surga dapat tercium dari jarak perjalanan 100 tahun. Wa ma min 'abdin yaqtulu nafsan mu'ahadatan illa harramallahu 'alaihil jannah. Siapapun orang yang membunuh jiwa yang mu'ahad, sebutan untuk kafir yang sudah terikat perjanjian, mengikat perjanjian dengan Islam. Dia membayar jizyah,
lalu umat Islam wajib menjaga darahnya, hartanya, kehormatannya. Siapapun yang membunuh jiwa yang mu'ahad, illa haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan untuknya surga. Allah haramkan untuknya surga, wa raihataha ayyajidaha, bahkan sekedar aroma surga saja Allah haramkan. Ketika sahabat Abu Bakar menyampaikan ini, karena isinya boleh jadi demikian keras, membunuh kafir mu'ahad. Sang sahabat Abu Bakar berkata, asallallahu uduni illam akun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hada. Biarlah Allah menulikan kupingku jika aku tidak mendengar kalimat ini dari Rasul. Ini sumpah beliau bahwa beliau mendengarkan, betul-betul mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membunuh jiwa yang mu'ahad, kafir yang sudah terikat perjanjian, istilah lain kafir dhimmi, maka Allah haramkan untuknya surga. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hada hadisun sahihun ala syartil Bukhari. Perawi hadis ini sesuai standar Bukhari, meskipun Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Jamaah radhiyallahu iyyakum ajma'in. Di Al-Quran An-Nisa ayat 92, di antara pihak yang tidak boleh dibunuh, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli, fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh itu kaum kafir yang antara kalian dan mereka sudah ada perjanjian, kaum kafir sudah ada perjanjian dengan umat Islam, kok si kafir dibunuh atau nggak sengaja terbunuh, maka bagi yang membunuh fadiyatun musallamatun ila ahli, dia wajib membayar diyah yang diserahkan kepada keluarga kafir yang dibunuh. Nggak cuma itu, wa tahriru raqabatin mu'minah, si yang membunuh ini meskipun nggak sengaja membunuhnya, dia tambahan wajib memerdekakan seorang budak mukminah. Dalam tafsirul Jalalain, jika yang dibunuh orang yang ada perjanjian antaramu dan antara mereka, ahdun ka ahlin timmah, tafsir Jalalain, orang-orang kafir yang sudah terikat perjanjian seperti ahlul timmah, sebutan lain untuk kafir dhimmi. Jadi kafir ketika dia sudah menyatakan setia pada undang-undang di negara Islam, mereka wajib dilindungi. Setiap muslim wajib melindungi mereka, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Kafir yang untuk diperangi tiada lain kafir dhimmi, kafir yang memerangi umat Islam. Jamaah radhiyallahu iyyakum ajma'in. Lalu pihak ketiga, ini yang kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi, yang juga diharamkan masuk surga, mereka yang menggunakan sumpah untuk merampas harta orang lain.
Kita punya tim pengacara yang hebat, terkenal. Tanah orang kita aku. Sidang pengadilan kita menang. Orang yang seperti ini haram masuk surga. Karena itu kita harus punya prinsip lebih baik aku didolimi daripada aku mendolimi. Kalau kita ingin selamat di akhirat. Ketika betul-betul terjadi, lebih baik didolimi daripada kita mendolimi. Mendolimi orang lain, sebaik apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, terhalang untuk masuk surga. Tapi kalau kita didolimi tanpa punya kesalahan apapun, kita dapat pahala gratis. Kalau toh pahala yang dia punya diberikan ke kita nggak cukup, nggak sebanding dengan kedolimannya terhadap kita, dosa kita dikurangi diberikan ke dia. Jadi pihak ketiga atau keempat, kalau yang tadi pemerintah yang menipu rakyat mati belum taubat, yang diharamkan masuk surga, orang yang mengambil hak orang lain dengan sumpahnya. Menuntut ke pengadilan, ini milikku, kita punya bukti-bukti, aspal, apalagi surat tanah saja bisa dipalsukan. Apapun di dunia ini bisa dipalsukan. Sejak masa Rasul, orang yang begini ini sudah terjadi. Itu ketika Rasul menghukumi orang yang bersalah, Rasul selalu menyampaikan statement, aku menghukumi berdasarkan apa yang ada, sumpah, janji, dan bukti dari kalian. Siapapun kalian yang aku menangkan, ketika kalian sadar itu bukan hak kalian, jangan pernah ambil. Jadi orang yang mengambil hak orang lain dengan nuntut di pengadilan, dia punya tim pengacara yang hebat, dia dimenangkan, padahal bukan punya dia diharamkan masuk surga. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtata'a haqqa muslimin bi yaminihi harramallahu alaihi al-jannah wa aujaba lahu an-nar. Man iqtata'a haqqa muslimin bi yaminihi, barang siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, sumpah di pengadilan, demi Allah Pak Hakim, ini punyaku, ini milikku. Kebetulan yang punya nggak punya bukti surat-surat segala macam. Oleh pengadilan pasti kita dimenangkan. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, harramallahu alaihil jannah wa aujaba lahun nar. Allah haramkan untuknya surga, wajib dia masuk neraka. Di kampung-kampung petani sering orang yang nggak takut dosa, pematang yang semula lebar, pelan-pelan habis, tipis-tipis geser ke tempat lain. Mungkin cuma seperempat senti, sesenti, 2 senti. Qala, ketika Rasul sampaikan ini, beliau ditanya, wa in kana syai'an yasiran, meskipun yang diambil itu sesuatu yang remeh-temeh, cuma sedikit. Geser galengan tanah, pematang sawahnya bergeser cuma sedikit. Qala, jawaban Rasul, wa in kana qadiban min arokin, meskipun cuma sepotong kayu arok. Bahkan kalimat ini diulang oleh Rasul, yaquluha salasan,
Meskipun hak orang lain yang dia ambil itu cuma sepotong kayu siwak, kayu arok. Meskipun cuma sepotong kayu arok. Jamaah dan Allah ya Tuhan. Siapapun yang mengambil hak muslim dengan sumpahnya masuk pengadilan, dia dimenangkan. Haram surga, wajib masuk neraka. Rasul dan para sahabat utama, mungkin kalau beliau ucapkan, beliau punya prinsip tadi itu, lebih baik didolimi daripada mendolimi. Bahkan Ali bin Abi Thalib, ingat kisah beliau berperkara dengan Yahudi di pengadilan. Saat itu beliau sebagai khalifah, baju perang beliau hilang, kok ada di tangan Yahudi. Beliau sebagai khalifah menuntut di pengadilan. Pengadilan nanya, mana buktimu bahwa baju itu milikmu? Kalau nggak ada bukti, mana saksinya? Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib nggak punya saksi kecuali putra beliau. Nggak boleh anak kandung orang tua jadi saksi di pengadilan. Sedangkan si Yahudi ngaku, ini baju saya, buktinya ini ada pada saya. Oleh pengadilan, Yahudi dimenangkan. Karena memang di pengadilan ya saksi, bukti, atau sumpah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terima keputusan pengadilan dengan lapang dada, padahal beliau didolimi. Tapi justru karena sikap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang menerima keputusan pengadilan dengan lapang dada, si Yahudi Allah buka hatinya, diberikan hidayah. Jamaah dari Allah wa ajma'in. Pengadilan duniawi tidak tertutup kemungkinan untuk salah, bahkan meskipun yang jadi pengadil hakimnya Rasulullah. Tidak tertutup kemungkinan. Karena manusia termasuk Rasul hanya tahu hal-hal yang tampak, yang terlihat. Yang tersembunyi, berulang kali di Al-Quran Allah perintahkan agar Rasul menyampaikan, aku nggak tahu hal gaib, yang tahu cuma Allah. Jadi pihak ketiga atau keempat yang haram masuk surga, seseorang yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, melalui pengadilan dia nuntut punya orang lain bisa menjadi miliknya, haram dia masuk surga. Bahkan meskipun yang dia aku itu, yang dia menangkan dengan pengadilan dengan sumpahnya, itu cuma sekedar sepotong kayu arok. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Berikutnya, ini di Riyadhus Shalihin nggak ada di 1, 2, 3, 4 tambahan dari saya untuk memperluas wawasan kita. Yang ada di Riyadhus Shalihin cuma di hadis tadi, diharamkan masuk surga pemimpin yang ketika mati dia dalam kondisi menipu rakyatnya, belum bertaubat. Yang juga diharamkan masuk surga seseorang yang mengaku sebagai anaknya si A, padahal si A itu bukan bapak kandungnya. Si anak yang ngaku-ngaku bapakku si Anu, padahal bapak dia bukan itu, bukan dia. An Sa'din wa Abi Bakrata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
dari sahabat Sa'ad dan sahabat Abi Bakrah. Keduanya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu anna abahu ghairuhu harramallahu alaihil jannah." Siapa saja yang mengaku-ngaku seseorang sebagai bapaknya, bapak kandungnya, padahal dia tahu bukan dia bapak kandungnya, maka Allah haramkan untuknya masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Abu Ya'la dan oleh Husain Salim Asad. Hadis ini dinilai sahih. Mungkin seorang anak mengaku-ngaku seseorang sebagai bapaknya ada, tapi jarang. Yang banyak orang tua mengangkat anak sebagai anak angkat. Diputus dari nasab bapak aslinya, dinasabkan ke dirinya, ini haram juga. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ketika beliau mengangkat menjadi anak Zaid bin Harisah. Waktu itu belum ada larangan dari Allah. Oleh Rasulullah, Zaid diperkenalkan kepada para sahabat Zaid bin Muhammad. Rupanya itu enggak diperkenankan oleh Allah, maka lalu Allah turunkan Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Rasulullah ditegur, tapi apa yang beliau lakukan saat itu belum menjadi perbuatan dosa karena belum ada larangan. Ud'uhum li'abaihim, panggil anak-anak angkatmu itu dengan menyebut bapak mereka. Ibnu Harisah, jangan Ibnu Muhammad. Wa aqsatu indallah, itulah yang paling adil, paling baik dalam pandangan Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum, jika kamu enggak tahu bapak mereka siapa, fa ikhwanukum fid din, berarti dia saudaramu, saudara seagama, bukan anakmu, bukan anak kandungmu. Berarti dia saudaramu, saudara seagama. Wa mawalikum, boleh jadi dia anak pamanmu atau anak siapa. Walaysa 'alaikum junahum fima akhtatum bi, dan enggak ada dosa buat kamu untuk hal yang tidak kamu sengaja, yang kamu khilaf, atau yang waktu itu belum ada larangan dari Allah. Walakin, tetapi yang menjadi dosa adalah mata'ammadat qulubukum, sesuatu yang sengaja kamu langgar. Tahu dilarang, sengaja kamu langgar, itu yang menjadi dosa. Sudah tentu fihi wa huwa ba'dan nahyi, sesudah ada larangan. Menasabkan anak orang lain dengan diri kita kok tetap sengaja, itu haram. Dan ini masih banyak terjadi. Andaikan yang dilakukan seperti itu, yang diangkat anak angkat perempuan, diputus dari bapaknya, binti si fulan, ditarik ke dia, binti dia, terus menikah
menikah yang menikahkan dia, nggak sah hukum pernikahannya. Karena bapak angkat bukan wali. Orang lain, saksi gimana sah? Sah. Semuanya yang ngerti bahwa itu bukan bapaknya, dosa semuanya. KUA yang menikahkan, ngerti itu bukan bapaknya, dosa juga. Jamaah dan Allah ya kemajmu'an. Jadi inilah orang-orang yang diharamkan masuk surga. Tentu kalau kita telaah lebih jauh di hadis-hadis, akan kita dapati pihak-pihak lain yang juga diharamkan masuk surga oleh Allah dan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam hadis yang kita bahas, pemimpin yang memiliki rakyat yang dipimpin, dia mati dalam kondisi menipu rakyatnya dan dia belum sempat bertaubat, Allah haramkan dia masuk surga. Kalau toh dia merasa bertaubat, dia menipu rakyat berupa uang rakyat, dia tilap, nggak dibalikin ke rakyat, yakin taubatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa saja yang taubatnya tidak diterima, hukumnya sama dengan belum atau tidak bertaubat. Karena dosa mengambil hak orang lain, syarat taubatnya kembalikan hak itu. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, falam yahuttuha binasihatin. Pemimpin yang jadi pemimpin tidak pernah menasihati rakyatnya. Walam yajid raihatal jannah. Lam yajid raihatal jannah. Dia pemimpin yang abai dengan rakyatnya. Rakyatnya murtad, dia nggak peduli. Rakyatnya demen maksiat, justru kemaksiatan banyak dia tumbuhkan. Ini di riwayat yang lain, pemimpin yang seperti itu tidak akan mencium aroma surga. Riwayat yang lain lagi yang khusus redaksi Imam Muslim, ma min amirin yali umurul muslimin summa la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Siapa saja seorang amir, pemimpin, ulil amri, ngurusi urusan rakyatnya, urusan rakyat yang muslim, kok dia nggak sungguh-sungguh melaksanakan kepemimpinannya, walam yansah lahu, sebagai amir dia tidak pernah menasihati rakyatnya, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Pemimpin seperti itu tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Rakyatnya masuk surga, dia tidak. Jamaah dari Allah ya kemajmu'in. Kepemimpinan itu amanah yang nilainya sangat luhur dalam Islam, tapi bukan untuk diperebutkan. Bukan untuk diperebutkan. Ada satu hadis Rasul menegaskan, kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang menginginkannya. Orang yang sangat berhasrat jadi pemimpin, berhasrat dengan jabatan tertentu, itu layak untuk dicurigai apa motivasinya. Bahkan di hadis berikutnya, Rasul, jika seorang pemimpin itu baik, oleh Rasul didoakan dengan doa baik. Sebaliknya, jika pemimpin itu tidak baik, Rasul mendoakan dengan doa yang tidak baik. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Karena itu, andaikan kita mengetahui ada pemimpin yang tidak baik, lalu kita doakan dengan doa tidak baik,
bisa dikatakan kita mencontoh Rasul. Tetapi tidak baiknya pemimpin itu tidak boleh hanya katanya. Kita nggak tahu sendiri bahwa dia korupsi, cuma katanya dia korupsi. Harus kita melihat sendiri ketidakbaikannya. Ketika ada seorang dikatain nggak baik, jangan pernah dipercaya. Sebaliknya ketika seseorang dikatakan dia orang baik, percaya. Insya Allah hadis ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena sudah waktu isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiruka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.